Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Imaduddin Al-Kaburi, Imaduddin bin Sarman menantang Ustadz Nuruddin kali ini ya, yang kemarin debat bersama Guru Gembul. Mari kita lihat dulu videonya, teman-teman semuanya. Umatnya ala dolalah, tidak akan bersepakat umatku pada kesesatan. Namanya Ustadz Nuruddin. Sudah saya suruh Mas Rifki Zulkarnain untuk nantang debat Ustadz Nuruddin dari Jawa Barat itu. Waduh. Dia katanya mensahihkan nasab Balawi, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia bikin sebuah tulisan di akun Facebooknya bahwa dia mengakui dirinya bukan ahli nasab. Kalau mengakui bukan ahli nasab, tidak paham nasab, jangan sekali-kali menyalahkan para peneliti nasab. Nah, dia ngomong, katanya kita ikut ulama-ulama aja. Ulama telah bersepakat nasab Balawi ini sahih. Ulama mana? Buktinya dari abad ke-4 Hijriah tidak dicatat, ke-5 Hijriah tidak dicatat, ke-6 dicatat bahwa anaknya cuma 3 Muhammad Ali dan Husain, tidak ada namanya Ubaid. Gimana itu mau dikatakan sahih? Nasab itu sudah batal sejak abad ke-4 Hijriah sampai dia mengaku tahun 895 Hijriah. Jadi itu ustaz-ustaz yang ngakunya ahli filsafat tapi tidak mau menggunakan metodologi filsafat di dalam mencari kebenaran ilmiah. Lebih baik dibakar buku-buku filsafatnya, nggak usah ngaku-ngaku ahli filsafat. Udah ahli husnudon aja ngakunya cukup ahli husnudon, taklid buta cukup. Jangan ngaku-ngaku ahli filsafat. Di dalam keimanan katanya itu bisa ilmiah, tapi bab nasab katanya husnudon. Na'udzubillah. Oke, Ustadz Nuruddin kemarin kan rame debat sama Guru Gembul. Kemudian beliau itu diundang sama Ari Untung ke podcast. Nah, di dalam podcast itu lama itu membahas tentang ketuhanan. Di tengah-tengah podcastnya itu membahas tentang nasab. Iya. Jadi Ustadz Nuruddin ini ditanya bagaimana posisi beliau di dalam kisruh nasab ini. Ustadz Nuruddin menjawab, taklid. Saya ini taklid kepada orang yang ahlinya. Dalam pengertian beliau itu mukir, mengisbat lah begitu ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ahli di bidangnya mengisbat, dan tidak ada salah bagi kita untuk taklid kepada orang yang memang ahlinya. Itu Betul. kata Ustadz Nuruddin, iya. Lah ini kan bikin si Imad kepanasan Betul. ya, karena beliau itu kan ya kita tahu ya ahli tauhid, kemudian ahli mantik begitu ya, filsafatnya juga bagus Ustadz Nuruddin itu. Iya, betul. Nah, kedengeran kayak sama si Imad. Nah, si Imad ini langsung pidatonya begini, kurang lebih ya, bilangin sama Nuruddin, buku-buku filsafatnya bakar saja, buku-buku mantiknya bakar saja. Kalau menentukan nasab hanya dengan taklid dan husnuzon, ngapain belajar filsafat jauh-jauh? Udah jangan ngaku ahli filsafat, ngaku saja ahli husnuzon, begitu. Itu kata si Imad. Jadi seolah-olah orang yang ahli mantik, orang yang ahli nazar, ahli berpikir, yang ahli tauhid itu tidak boleh taklid. Ini Iya, ketololan dari Imad. si Imad itu. Nah, kalau kita lihat siapa yang ahli-ahli di dalam ilmu akli ini. Kalau Syafi'iyah punya 3 raksasa tuh. Imam Siapa tuh? Haromen, Iya. Imam Ghazali, dan Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Ya, ini giants di dalam ilmu, raksasa-raksasa. Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu sampai disebut Sultanul Aulia. Ya, semua ulama ini itu hanya sebagai pengganti dari Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Saking hebatnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Al-Imam Ghazali disebutnya Hujjatul Islam. Ini kalau kita mau lihat keahlian mereka sebagai manatiko, sebagai ahlul mantik dan sebagai ahlul nazar, itu tidak diragukan. Betul. Kitabnya banyak, kemudian mujadalahnya juga banyak dinukil ya. Tapi dalam beberapa hal, malah dalam banyak hal mereka pun masih taklid, terutama dalam bidang fikih. Misalkan Imam Haromen, tadi saya sudah bilang Imam Haromen, kemudian Syekh Fakhruddin Ar-Razi, kemudian Al-Imam Al-Ghazali, ini semuanya Syafi'iyah. Nah, apakah taklid kepada seseorang itu menjadikan kholal ya, kelubangan atau kebolongan di dalam keahlian berpikir? Tidak. Kalau misalkan kita lihat di dalam ilmu tauhid, yang wajib nazar, wajib ijtihad itu cuma satu. Apa? Ma'rifatullah. Cuman itu yang wajib. Yang wajib makrifat, wajib nazar, kita itu tidak boleh taklid.
Makanya di dalam kitab-kitab ilmu kalam, suatu qadiyah ini, suatu premis, pasti dia didahului dengan hujah, dengan dalil, supaya kita tidak masuk kepada orang-orang yang taklid. Iya. Itu makanya disebut taklid di dalam usuluddin itu madmum, tercela. Nah sekarang taklid di dalam fikih bagaimana? Kalau taklid di dalam fikih itu sama juga haram, tidak boleh bagi mujtahid kalau dia punya kemampuan untuk ijtihad. Sedangkan syarat-syarat untuk ijtihad ini berat. Ada di dalam usul fikih itu bab terakhir, ya, babul mufti wal mustafti. Kalau mau tahu apa syarat-syaratnya seseorang ini bisa ijtihad di dalam bidang fikih. Karena berat, maka kita itu justru diwajibkan untuk taklid. Iya. Itu fikih loh. Ya, kecuali di dalam beberapa masalah. Misalkan di dalam menentukan kiblat, kalau kita sholat sedang safar itu kita harus ijtihad. Apabila air ini agak syadz, agak meragukan, ini gimana sih, suci atau tidak, kita disuruh untuk ijtihad dalam beberapa hal saja. Tetapi dalam ahkam secara umum kita itu tidak boleh ijtihad, justru harus taklid, wajib taklidnya itu. Nah, apalagi di dalam urusan nasab. Nasab itu sudah urusan far'u far'in, furu'nya dari furu', cabang dari cabang. Ya, nasab itu nanti urusannya kalau di dalam fikih itu dengan apa? Dengan mengilhak nasab atau rod nasab. Ya, roddul walad. Jadi menolak anak. Tuh ada tuh urusannya sama apa? Sama li'an. Urusannya itu. Nah, ini sudah far'u far'in, sudah furu' dari furu'. Maka kalau furu'nya saja boleh taklid, apalagi furu' dari furu'. Itu bukan hanya boleh kalau kita tidak punya keahlian untuk ijtihad, maka wajib kita itu taklid. Ya. Jadi si Imad ini sudah tolkab. Ya, kok orang taklid di dalam hal yang memang wajib taklid, tapi kok malah disuruh membuang. Suruh saja di Ali husnuzon itu sudah bertentangan dengan ilmu kalam itu, yang itu wajib ijtihad di dalam hal yang wajib ijtihad. Betul sekali. Jadi si Imad ini seolah-olah bab nasab ini bab ma'rifatullah. Jadi derajatnya itu far'u far'in itu, furu'nya furu', kok jadi usul. Ya. Bilang orang-orang itu harus ijtihad, tapi di dalam kenyataannya dia cuma bilang orang-orang harus ikut sama dirinya, yang mana dirinya pun gak ada yang mengakui, kecuali kelompoknya saja yang sama-sama bukan ahlinya. Betul. Ya, sekarang mana ahli nasab, ya, yang sebelum si Imad ini yang mengatakan nasab ba'lu ini putus, tidak bersambung kepada Rasulullah. Nggak ada. Makanya setiap dalilnya itu apa? Tidak ada yang menyebutkan. Pasti itu dalilnya. Tidak ada yang menyebutkan. Bukan ada yang menafikan tuh. Iya, betul. Dalilnya seperti itu. Iya. Nah ini, ya. Betul sekali ya. Imad jahil murakkab, sudahlah tolol jahil murakkab lagi ya. Memang wajib ditaklid ya. Bilangnya nggak boleh ditaklid. Ya mentang-mentang Ustadz Nuruddin ahli filsafat, mau nantang Ustadz Nuruddin buat debat. Bukannya dia menantang Ustadz Nuruddin, malah nyuruh orang lain lagi. Katanya Ustadz Zulkarnain yang disuruhnya debat dengan Ustadz Nuruddin. Gimana ini Imaduddin bin Sarman? Anda ini ada-ada saja ya. Bab yang memang harus ditaklid, bilangnya nggak boleh ditaklid. Gimana ini Imaduddin? Oke teman-teman, gimana tanggapan kalian ya? Silakan komentar mengenai masalah nasab para habaib Ba'alawi ini. Masih panjang teman-teman semua ya. Kita ikuti saja karena masih panjang, karena Imaduddin ini masih hidup ya. Kalau masih itu berarti masih panjang teman-teman ya. Kalau uangnya sudah habis, transferan sudah habis dari intelijen, ya mungkin mereka para begal nasab ini akan berhenti membahas masalah nasab. Seperti itulah intinya teman-teman. Operasi hitam intelijen pembatal nasab para habaib Ba'alawi dengan orang-orang yang mengaku sebagai kiai-kiai, baik dari Imaduddin dan geng begal nasabnya. Seperti itu teman-teman semua. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa subscribe MPH channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.